Oke, Pak, kita hari ini mau bicarakan sesuatu yang menarik, Pak. Kita sering dengar tiap kali kita dituduh memalsukan kitab, Injil sudah palsu, Taurat sudah palsu, dan lain-lain sebagainya. Terus kita juga tiap kali kena jadi sasaran gitu, maksudnya jadi bisa jadi bahan kebencian gitu. Nah, sebenarnya ini sumbernya dari mana sih, Pak? Apakah dari Al-Quran sendiri atau bukan? Atau dari sumber yang lain gitu, Pak? Silakan, Pak. Kalau di Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang mengatakan teks Alkitab dan Taurat, Injil, Zabur, Taurat yang dipalsukan. Yang ada itu orang Yahudi dan Nasrani membaca Taurat, tapi mereka memutar-mutar lidahnya. Saya lupa di surah apa itu. Saya tadi karena saya nggak ada persiapan untuk malam ini karena banyak kegiatan. Jadi yang ada di dalam Al-Quran paling banter adalah tahrif maknawi. Teks tidak berubah, makna dari yang sebenarnya disimpangkan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Itu yang ada. Jadi di dalam Quran saya tegaskan tidak ada satu ayat pun yang mengatakan Alkitab, Taurat, Zabur, dan Injil dirubah teksnya. Baru muncul tuduhan yang lebih dari itu di hadis. Ada hadis yang mengatakan orang Yahudi dan Nasrani kira-kira gini, hadisnya saya agak lupa, bahwa ada dua halaman yang disatukan. Jadi ada kesengajaan melompati halaman yang dirahasiakan. Menurut saya hadis ini bentuk pengembangan dari bunyi teks Al-Quran bahwa mereka memutar-mutar lidahnya. Ada perubahan makna, tahrif maknawi di dalam hadis berkembang menjadi perubahan fisik, bukan teksnya. Teksnya sama, cuma dua halaman disatukan supaya orang tidak membaca. Nah, yang jadi masalah baik tahrif maknawi atau tahrif secara fisik, dua lembar ini disatukan supaya halaman itu tidak dibaca orang. Itu sama sekali tidak ada perubahan teks. Malah sebaliknya, itu sebuah tuduhan yang tidak berdasar. Oke. Nah, kalau misalnya ini, Pak, surah 3 ayat 3 ini sebenarnya gimana, Pak, maksudnya, Pak? Yaitu pengakuan Quran terhadap kitab-kitab sebelumnya. Di dalam Alkitab, di dalam Al-Quran Quran mengakui kitab-kitab sebelum Al-Quran. Ya, dan dia tidak ada kitab dalam kurung Al-Quran kepadamu dalam kurung Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Jadi sebenarnya ini kan di dalam Taurat sendiri membenarkan kitab Taurat dan Injil kan intinya. Kan? Secara teks memang artinya benar. Tapi masalahnya ayat itu kan ditafsirkan bahwa itu Injil dan Taurat yang benar, yang sekarang tidak benar itu kan yang dimainkan di dalam Jawahirul Kalamiyah kan. Nah itu yang jadi masalah itu gini, perubahan fisik yang dituduhkan di dalam hadis dua halaman kitab dijadikan satu supaya bagian itu tidak dibaca. Itu terjadi di kitab apa? Kapan itu terjadi? Siapa yang melakukannya dan siapa saksinya? Hadis hanya melontarkan tuduhan tanpa ada suatu pembuktian. Kenapa saya perlu mempertanyakan ini? Gini loh Pak. Ini The Dead Sea Scrolls Study Edition. Kumpulan-kumpulan naskah Laut Mati untuk edisi studi sudah saya punya. Ternyata di dalam penemuan-penemuan gulungan kitab Laut Mati, Perjanjian Lama semua ditemukan kecuali kitab Ester. Dari tahun yang tertua tahun 285 sebelum Masehi. Dan setelah dicek dibuktikan di dalam buku ini, saya ngomong tidak asal ngomong ya, bahwa apa yang ditulis di dalam Perjanjian Lama yang Bapak dan saya baca hari ini itu masih sama dengan apa yang ditemukan di gua-gua Qumran 3 abad sebelum zaman Yesus. Jadi kalau saya mau tanya, pemalsuannya terjadi di tahun berapa? Saya mau tanya sama orang Muslim yang suka menuduh-menuduh itu. Ini
Yang tertua dulu kita pakai sampai hari ini, Ibrani Indonesia terbitan LAI. Nih isinya. Di sebelah sini bahasa Ibrani, di sebelah satunya terjemahannya. Kitab ini berdasarkan naskah Masoretik BHS, Biblical Hebraica Sturgetensia, dari tahun 1000 sekitar 1000 berapa lah, di atas 1050-an. Apa yang kita baca di sini itu sama dengan yang dibaca di Gua Qumran. Artinya secara transmisi teks dari zaman 3 abad sebelum Yesus itu masih sama dengan apa yang ada di zaman Yesus. Karena kitab-kitab di zaman Yesus ditemukan di Nahal Hefer. Jadi setelah penemuan Laut Mati, ada penemuan lagi di tahun 150 Masehi di Nahal Hefer. Kitab-kitab Perjanjian Lama juga ditemukan. Orang Kristen ini kaya bukti ya, kaya bukti. Kitab 3 abad sebelum Masehi sama dengan kitab-kitab Perjanjian Lama di tahun 100 Masehi, sama dengan kitab-kitab Perjanjian Lama di tahun 1000 Masehi, sama dengan di kitab-kitab tahun 2020 yang saya baca. Jadi begitu mereka ngomong perubahan-perubahan teks itu hanya tuduhan tanpa pembuktian. Berarti setidaknya itu udah 2300 tahun punya data yang terbukti tidak berubah itu Pak ya? Apa? Sudah terbukti tidak berubah selama 2300 tahun. Iya, paling perubahan-perubahan yang ada itu, misalnya ada kata-kata yang tidak jelas terbaca. Contoh huruf dalet sama res seringkali tertukar. Maklum ini tulisan dari tahun 2300 sebelum Masehi. Jikalau ada yang luntur kurang agak sulit terbaca, itu kerusakan fisik itu wajar. Nah, sekarang pertanyaannya, Quran dari zaman Muhammad itu mana? Dari zaman Utsman mana? Tidak ada. Bisa mengatakan Quran kami sama, itu kan hanya klaim. Hanya klaim pokoknya ini asli. Nah, sekarang fisiknya mana? Quran yang tertua yang saya lihat di semua, kalau kita lihat Google, semua manuskrip mushaf Quran tertua itu sudah menggunakan Arab Kufi, bahasa Arab, tulisan Arab yang dikembangkan di Kufah, di Irak. Pada zaman Muhammad tidak membaca teks dalam bentuk Arab Kufi yang baru muncul di Irak. Jadi bullshit, omong kosong bahwa Quran yang kita miliki sekarang yang tertua itu dari zaman Muhammad. Muhammad tinggal di Madinah dan di Mekah. Tidak membaca teks yang baru dikembangkan di kota Kufah di Irak. Irak baru ditaklukkan oleh Islam pasca kematian Muhammad. Itu pun masih belum berbahasa Arab. Irak di bawah kekuasaan Sasanid. Pelan-pelan orang-orang Irak yang berbahasa Babylon kuno diarabkan, terjadi Arabisasi, baru pelan-pelan berkembang, diajari bahasa Arab, sehingga orang-orang Irak berbahasa Arab. Nah itu di dalam bukunya Taufik Adnan Amal, yang dikasih kata pengantar sama Profesor Dr. Quraisy Shihab, Taufik Adnan Amal mengakui bahwa Quran mushaf tertua itu dari 2 abad setelah Hijriyah. 200 tahun, 2 abad antara 150 sampai 200 tahun pasca kematian Muhammad. Tapi kalau Kristen, kita punya PL 300 tahun sebelum zaman Yesus. Jadi kalau ada yang mengatakan tuduhan palsu, mana buktinya? Kamu hanya ngomong. Hanya menuduh. Kita enggak usah banyak ngomong. Saya bisa tunjukkan, baca sampai matamu loh, untuk bacaan ini loh. Nah, bandingkan. Saya bisa buktikan di depan mata kalian semua bahwa manuskrip dari abad 10 sama dengan manuskrip dari abad ketiga sebelum Masehi. Jadi semua tuduhanmu itu nggak ada gunanya. Itu hanya sekedar menista, melecehkan agama lain.
Hanya itu aja kerjaannya. Nah, sebenarnya alasannya apa Pak mereka lakukan itu Pak? Mungkin kita masuk ke langsung ke buku ini ya, Jawahirul Kalamiyah ya. Ini saya tadi udah cari Pak. Bukunya ini bukan Pak? Iya, iya. Jawahirul Kalamiyah milik saya ketelesut. Jadi saya cari karena ada perubahan penataan rak-rak buku saya. Buku Jawahirul Kalamiyah yang saya miliki nggak ketemu. Tapi saya sudah tuliskan kutipannya di sini loh Pak. Di dalam buku teknik-teknik apologetika jilid 2, saya sudah kutip di pendahuluan. Oke, guys, kalau teman-teman yang mau beli buku Apologetika 2 itu, saya udah taruh linknya di deskripsi video ini, di komentar yang pertama juga saya taruh dan sudah saya pin. Teman-teman bisa beli setelah video ini kita selesai ya. Nah, ini saya udah cari Pak, isinya Jawahirul Kalamiyah ini, dan ini kita udah dapat ini dari nahdlatululama.id. Apa itu Jawahirul Kalamiyah ini? Ini adalah kitab tauhid dengan pemahaman salafus soleh yang lurus, bebas dari bidah dan syirik. Dikarang oleh ulama terkemuka pada zamannya, yaitu Syekh Thohir bin Soleh Al-Jazairi. Dikarang oleh ulama, berarti dikarang oleh orang ya teman-teman ya, bukan turun gedebuk dari langit nih. Ini orang yang bikin, yang karang nih. Dan ini kita udah lihat dalamnya ada di sini. Ini saya udah dapat PDF-nya. Di sini ada tertulis tentang Taurat. Jadi kita search ya di sini Taurat, tentang Taurat dan Injil. Dia ada beberapa bab. Jadi ini kayak seperti tanya jawab. Bagaimana keyakinanmu terhadap Taurat? Bagaimana keyakinan para ulama terhadap kitab Taurat zaman sekarang yang dipegang oleh kafir ahli kitab? Di sini jelas ada tulisan kafir. Nah, dijelaskan di sini sebelumnya nih, bagaimana cara meyakini terhadap kitab-kitab Allah SWT? Caranya dengan meyakini bahwa Allah SWT mempunyai kitab yang diturunkan kepada nabi-nabinya yang menjelaskan perintah, larangan, janji, dan ancamannya. Kitab Allah adalah kalam Allah yang hakiki dan tidak berbentuk apapun. Allah SWT menurunkan kitab sebagai wahyu, diantaranya Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Nah, ini di sini ada tanya jawabnya. Bagaimana keyakinanmu terhadap kitab Taurat? Jawabannya adalah, kami berkeyakinan bahwa Taurat adalah salah satu dari kitab-kitab Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Musa Al-Kalim AS. Kitab Taurat menjelaskan hukum-hukum syariah, akidah-akidah yang benar, dan diridhoi. Memberikan kabar baik akan adanya Nabi keturunan Ismail, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah ini, jadi disinilah diajarkan bahwa Taurat itu memberikan kabar gembira akan adanya Nabi keturunan Ismail, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan memberikan isyarat bahwa beliau mendawakan syariat baru yang menunjukkan jalan menuju surga. Terus ada lagi di sini pertanyaan, bagaimana keyakinan para ulama terhadap kitab Taurat zaman sekarang yang dipegang oleh kafir ahli kitab? Jawabannya adalah para ulama berkeyakinan bahwasanya kitab tersebut telah mengalami perubahan dengan beberapa bukti, diantaranya isi kitab tersebut tidak menyebutkan adanya surga, neraka, bangkit dari kubur, dikumpulkan di padang mahsyar, dan pembalasan amal, padahal semua itu merupakan hal yang sangat penting untuk disebutkan dalam kitab Tuhan atau kitab Samawi. Terutama buktinya lagi adanya menjelaskan tentang wafatnya Nabi Musa AS yang ditaruh pada bab terakhir, padahal kitab tersebut diturunkan kepada Nabi Musa AS sendiri. Jadi alasan kenapa dia berkata bahwa kitab Taurat yang sekarang telah mengalami perubahan adalah karena isi kitab tersebut tidak menyebutkan adanya surga, neraka, bangkit dari kubur, dan lain-lain. Jadi menurut logikanya dia nih, menurut logikanya si Syekh Thohir bin Soleh Al-Jazairi,
menurut dia karena isi kitab Taurat yang sekarang tidak menyebutkan adanya surga, neraka, dan lain-lain, jadi kitab Taurat yang sekarang telah mengalami perubahan menurut dia. Oke, terus udah gitu tentang Injil. Oke, kita baca tentang Injil ya. Di sini juga diajarkan tentang Injil. Bentar ya, saya cari dulu. Nah, Kita di jangan sini masuk ada ke Injil dulu, kita bahas ke yang Taurat dulu aja ya. Taurat dulu, oke. Kita bahas yang Taurat dulu aja. Taurat tadi ya. Karena bahasan tuduhan-tuduhan yang ada di Jawahirul Kalamiyah untuk Zabur dan Injil itu substansinya sama seperti tuduhan-tuduhan mereka tentang Taurat. Umat Muslim ini bisa berpikir enggak ya? Taurat itu bukan hanya kitab sucinya orang Kristen. Ini dipercaya sama agama Samaria dan orang Yahudi. Padahal Yahudi dengan Samaria konflik. Nggak akur. Kristen sama Yahudi malah bunuh-membunuh. 3 agama samawi yang saling berkonflik punya kitab suci yang sama. Masa Yahudi tidak tahu kalau ada pemalsuan? Masa Kristen tidak tahu ada pemalsuan? 3 agama yang berbeda ini tidak pernah mengetahui ada perubahan-perubahan di dalam Taurat. Yang ada itu apa? Tuduhan-tuduhan semacam ini. Orang Muslim itu membayangkan bahwa kitab-kitab suci yang turun sebelum mereka itu harus sama persis dengan keyakinan mereka. Seperti Quran diturunkan Allah kepada Muhammad melalui Jibril, mereka mengharuskan bahwa kejadian Injil, Zabur, dan Taurat seperti itu. Oke, padahal di dalam Alkitab mereka berusaha mengislamkan, membuat segala sesuatu sesuai dengan kepercayaannya dia. Jadi harus percaya dulu. Semua ajar merekayasa segalanya, mengakal-akali segalanya supaya sesuai dengan keyakinannya mereka gitu ya. Islam berusaha menundukkan bahwa agama Yahudi dan Kristen itu harus tunduk dalam frame Islam. Ya tidak bisa seperti itu. Contoh di dalam dia bilang Taurat diturunkan kepada Musa. Tanya seluruh rabi-rabi, buka tulisan-tulisan rabi di Talmud dari abad pertama sampai abad ke-5. Mana ada rabi-rabi yang mempercaya Musa menerima kitab dari langit? Tidak ada. Hanya 10 perintah yang ditulis dengan jari Allah. Yang lain itu ilham wahyu atau hikmat dari Tuhan kepada Musa dan Musa yang menuliskan. Kedua, orang Muslim melakukan kesalahan lagi. Karena dia membayangkan Taurat itu kitab yang diturunkan dari langit kepada Musa, padahal tidak seperti itu kejadiannya. Di dalam Taurat, penulis Taurat itu ada 2. Musa dan ajudannya, yaitu Yosua. Coba buka Yosua pasal 24 ayat 26. Oke, bentar ya. Saya tunjukkan bahwa ini tertulis di dalam Alkitab, bahwa di dalam Yosua pasal 24 ayat 26, tertulis begini. Yosua menulis pasal 24 ayat 26. 24 ayat 26. Ya. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Perhatikan kitab hukum Allah. Coba sekarang dirubah ke bahasa Ibrani-nya. Kita baca. Ada bahasa Ibrani enggak di situ? Bahasa Ibrani-nya. Bentar ya. Saya pakai ini deh. Pakai Bahab deh. Kitab hukum Allah dalam bahasa Ibrani-nya apa? Tertulis apa? Taurat Elohim. Taurat Elohim. Ini saya bacakan ya.
Nah ini. Taurat Elohim. Kitab hukum Allah dalam bahasa Ibrani tertulis Taurat Elohim. Jadi karena orang-orang hanya membaca terjemahan bahasa Indonesia, dia tidak sadar bahwa di dalam Yosua 24 ayat 26, Yosua sebagai ajudan Musa, juru tulisnya Musa, juga ikut terlibat menuliskan kitab Taurat. Jadi pada saat Musa mati, siapa yang nulis? Ya Yosua sebagai penulis kitab penutupnya. Lah karena orang Muslim tidak bisa membaca bahasa Ibraninya, dia tidak tahu bahwa di dalam Yosua 24 ayat 26 jelas-jelas tertulis bahwa Yosua menuliskan Taurat Elohim. Sehingga muncul tuduhan-tuduhan kematian Musa siapa yang nulis, ini palsu-palsu. Kedua, mereka memaksa bahwa kitab-kitab yang turun sebelum zamannya Muhammad, Taurat harus berisi tentang surga, neraka, dan pengadilan akhir. Loh, ini kan maumu, kayalanmu. Di saat kayalanmu tidak terbukti bahwa apa yang kamu angan-angankan secara teologis tidak muncul di dalam kitab Taurat yang asli yang dipegang orang Yahudi, Kristen, dan orang-orang Samaria, langsung menuduh, wah itu artinya palsu. Nah yang keliru itu asumsimu kok nuduh-nuduh orang, mentol kepala kiai goblok itu. Iya nggak? Asumsimu itu keliru. Begitu fisik apa? Istilahnya apa? Begitu orang nggak pernah lihat apa ada di bayang yang dipikir ada makanan yang goreng, makanan goreng-goreng, terus di ada kuah susu. Bego bilang itu adalah goreng-goreng gitu ya, kurang lebih begitu bukan Pak? Intinya mereka itu menghayal, hayalan teologisnya enggak terbukti. Bukan dia menurut bukti, dia menuduh bukti itu palsu karena tidak sesuai dengan khayalannya. Ini penyakit ini. Kedua. Ya, tadi 26 di sini. Ini yang bahasa words the book of the law bahasa Torah. Sini. Iya, Taurat Elohim. Taurat itu akhiran at itu bentuk bentuk konstruk. Jadi Torah milik gitu loh. Kalau Torah itu noun, ya, tapi kalau Taurat itu bentuk konstruk. Taurat Elohim artinya Taurat hukumnya Allah. Kalau kita baca teks Alkitab sudah jelas, penulis Taurat itu ada dua, Musa dan ajudannya Yosua. Lah gara-gara mereka tidak bisa bahasa Ibrani, tidak baca dari teks aslinya, terus tidak sesuai dengan khayalan mereka, langsung menuduh. Ya. Cari sampai mati dari kitab Beser. Kenapa? Di sini jelas juga tertulis dari yang kitab Jawahirul Kalamiyah memberikan argumen sebutkan buktinya telah mengalami perubahan adalah isi kitab tersebut menyebutkan adanya surga, bangkit dari kubur, kumpulkan di padang pembalasan dan gitu. Jadi karena surga dan lain-lain tidak disebut Taurat, menurut dia palsu, mengalami perubahan. Iya, karena nggak sesuai dengan isi otaknya itu, dianggap palsu. Tanyakan sama orang Yahudi, rabi-rabi itu hafal sampai titik koma semua kitab Taurat. Tanya rabi dari golongan manapun, wahai rabi, apakah di dalam Taurat ada keterangan tentang surga, neraka, dan pengadilan di padang mahsyar? Diketawa, itu Taurat buatan mana? Goblok, diketawa-ketawain kamu nanti. Nggak pernah ada seperti itu. Jadi karena dia punya khayalan teologis tidak cocok dengan bukti yang disangkal. Bukan asumsinya yang dirubah sesuai bukti, bahwa buktinya ditolak, dihina, karena bukti yang ada tahun 300 sebelum Masehi, bukti tahun 100 Masehi, bukti tahun 1000 Masehi, semua bukti ditolak semua. Karena apa? Nggak cocok sama akal saya, nggak cocok dengan khayalan saya. Nah ini kan pola pikir yang orang-orang yang sakit jiwa ini.